wa yusaddiqu maqalati, dan karangan saya ini dibenarkan oleh Al-Quran, oleh Quran, wa ma sahha min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dikumpulkan dari dua sumber, dari Quran dan dari hadis-hadis. Di sini antara lain diterangkan bagaimana orang yang mula-mula mengalami mati. Di sini digambarkan pada saat nyawa itu sudah mulai naik turun di sini. Itu kan itu kira-kira berapa lama itu? 5 menit. Ada yang lama, itu ada yang nggak mati-mati itu kan ada kan? Ada setengah jam. Nah, di saat nyawa ini sudah bergerak di sini. Di sini dikatakan wa inda istiqrarin nafas at-taraqi wal irtifa' yuradu alaihi al-fitan. Mayit itu sudah tidak bisa bergerak. Ini nyawa ini di saat itu datanglah ujian-ujian. Wadhalika, yaitu anna iblis qad anfadha a'wanahu ila hadzal insan. Iblis khusus mengirim orang-orangnya, anak buahnya, kepada orang yang akan mati ini, yang nyawanya sudah begini itu. Ya. Iblis mewakilkan tugas-tugas kepada mereka. Fayatunal mar, maka datanglah pembantu-pembantu anak buah iblis itu pada orang ini. Wa huwa fi tilkal hal, orang ini dalam keadaan itu. Gitu sudah, orang sudah deg-degan semua, sudah tinggal break gitu awis ya. Fayatamassalun. Nah, maka anak buah iblis itu mendo. Yatamassal, misal meminjam rupa fi suratin, di dalam bentuk-bentuk min salaf, dari orang-orang yang sudah terdahulu, minal ahibba al-mayyitin, dari orang-orang yang dikasihi oleh si mayit, oleh si calon mayit. Jadi datang teman sampean, kok sampainya iya aku kancamu biyen sak kantor yang mati 10 tahun yang lalu datang. Tapi itu anak buahnya iblis, juga orang tuanya. Kalau istri-istrinya menjelma, kalau dia istri, suaminya datang yang sudah mati itu, ya persis. Lalu apa mereka itu? Kalau abi seperti ayah, wal ibu, wal dipinjam semua itu rupa itu, seperti saudara, wal ukhti, saudara perempuan, was sadiqil hamim, seperti juga teman yang akrab. Fayaqulu lahu, maka si orang ini berbicara, anta tamut ya fulan. Mamanya saya Ahmad, kamu sebentar lagi akan mati. Wa nahnu qad sabaqnaka fi hadha sya'n, saya sudah lebih dulu mati daripada kamu. Kamu kenal toh saya siapa? Penjenengan bapak kula, penjenengan marang kula, penjenengan sampean niku adikku, kakekku, utawa kancaku. Kenal dia. Apa dia bilang? Kamu Yahudian, mati Yahudi. Fahuwa dinul maqbul 'inda Allah Ta'ala, karena hanya agama Yahudi saja yang diterima oleh Allah. Saya saksinya. Ini orang yang datang tadi itu. Fa in sarafu anhu wa aba, kalau mereka itu pergi dan si orang yang mau mati ini tidak mau, masih diem, tidak, saya Islam, saya mukmin, ya. Datang lagi, datang lagi rombongan pembantu iblis. Fakal, terus bilang pada ini orang yang akan mati mau sekarang ini, mut nasraniyan, matilah sebagai orang Nasrani. Fa innahu dinul Masih wa nasakha bi din Musa. Inilah agama yang diterima yang telah
menggantikan agama Yahudi. Tadi Yahudi. Wa yakuruna lahu aqaida kulli millah. Dan dia menuturkan kepercayaan masing-masing agama itu. Jadi kamu nanti begini ya, harus bertekad bahwa ini ya, menurut ajarannya masing-masing agama itu. Fa inda dzalika yuzihullahu man yuridu zayra. Dan pada saat itulah orang yang ditakdir tidak selamat, nenggok imannya pada waktu diselewengkan oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu di sini dikatakan, inilah makna maksud firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi pada saat nazak itu sudah mulai ini doa ini yang artinya Rabbana, wahai ya Tuhan kami, la tuzigh, jangan kamu menggokkan, jangan kamu nyelewengkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah kemarin engkau sudah memberi petunjuk aku. Wa hab lana min ladunka rahmah, anugerahilah aku daripadamu rahmat, kasih sayangmu. Innaka antal wahhab. Rahmat itu adalah dalam bentuk malaikat Jibril. Jadi kalau orang ini memang akan mati Islam, mati selamat, mati mukmin, maka Allah mengirim rahmat kepada orang ini. Yang diminta wahab lana min ladunka rahmah. Rahmah itu yaitu dikatakan wakila wa Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat yang dikirim ini yang rahmat tadi, fatarada kotorannya dilemparkan oleh setan-setan itu, fayatabassamul mayyitu bahikan la mahalata, dan si mayyit itu baru tersenyum. Bukan hanya belum mati ini, dia tersenyum karena sudah hilang itu, dibersihkan itu debu-debu yang menampakkan pemandangan yang ngeri-ngeri tadi itu dihilangkan semua. Dia ketawa, kelihatan jernih. Wa katsirun man yura mutabassiman fi hadhil halah farahan masruran bil bashir alladhi ja'ahu rahmatan min Allah. Jadi banyaklah orang yang akhirnya matinya pun dalam keadaan tersenyum, ya. Tersenyumnya tadi itu, ya. Yaqulu ya fulan ma ta'rifuni ila Jibril wa haula a'da'u min asyayatin. Terus ini malaikat Jibril rahmat tadi itu lalu memberi tahu, Bro Ahmad umpamanya ya, saya Ahmad, kamu ya tahu ya, saya inilah Rahman yang kamu minta kalau setiap sembahyang kamu doa Rabbana la tuzigh qulubana, diterima oleh Allah itu. Wa hab lana min ladunka rahmah, aku inilah rahmah. Kamu belum kenal ya, saya Jibril. Sekarang ikutilah aku ya. Kamu jangan ragu, aku malaikat Jibril. Mut ala al-millatil hanifiyyah wa syari'atil muhammadiyah. Matilah atas agama yang lurus, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajar, kita mengikuti, ya itu saja. Kita hanya mantuk saja. Maka fama syai'un ahabba ila al-insan afrahu minhu bidzalika al-malak. Tidak ada perasaan puas, lega, marem, bebas seperti waktu sudah diajari. Baru sudah itu dicabut. Itu saat beberapa detik itu sudah terjadi perjuangan dan pergulatan hebat. Inilah pertaruhan kita yang terakhir. Yang namanya husnul khotimah ya di sini. Ya, atau su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ya di sini. Oleh karena itu di saat-saat kita itu menghadapi orang yang akan mati, itu dilarang keras kita itu nangisi dan melolong-lolong. Sampai Kanjeng Nabi bersabda, kamu tahu ya, orang yang nangis-nangis, yang melolong-lolong, kamu tahu justru karena tangismu ini dia terganggu. Dia pernah ada perjuangan.
nangis, aduh, masa ditinggal aku nanti ditinggal ya Allah. Justru dia kaget gitu. Sukar dia mengatur diri itu. Repot karena diganggu oleh suara tangis ini. Nah, itu karena itu Nabi mengatakan mayit disiksa karena rata tangisnya keluarganya. Karena dia waktu itu menghadapi saat di mana harus ada konsentrasi. Bahkan setan dalam bentuk ayahnya, gurunya, semua yang kamu cintai yang sudah mati. Sudahlah, jangan Islam itu omong kosong. Muhammad itu tidak benar, bukan Nabi itu. Saya sudah mengalami. Kamu tahu tuh saya siapa? Iya, kamu si A, si B. Nah itu. Saya sudah mengalami remuk badanku. Ya karena saya mengaku Islam itulah justru. Karena saya mengaku umat Muhammad, saya dikepuk intek ngamek. Sudahlah, percayalah pada saya. Lagu-lagu dia itu berjuang. Nah di saat itu kita nangis. Bingung dia ini. Bingung dia. Jangan ditangisi. Justru pada saat itu baca Yasin. Nah, Iqra'u ala mautakum. Iqra'u Yasin ala mautakum. Orang yang akan mati bacakan Yasin. Mautakum itu ada dua. Yang sudah mati atau yang akan mati. Kalau dibacakan Yasin, aduh, udah ada. Seperti orang, sumuk, ditipak. Seperti orang ketekak, kancingnya dibuka, dasinya dibuka. Alhamdulillah. Betul. Ini ada tetangga di Tulungagung. Orang yang sudah pokoknya tidak kenal salat, tidak kenal tapi dia orang Islam, iman. Dia nangis minta supaya Kiai Mujib mertua saya itu dipanggilkan. Teluk no Kiai Mujib, ini no teriak. Datang, dibacakan Yasin. Masya Allah, dia senang bukan main. Kalau sampean ada orang mau mati itu sampean ambilkan TV suruh nonton, malah dia kiamat dia. Iya, sampean undangkan band waktu itu dikitar teng namanya. Nggak senang. Padahal justru itu yang paling disenangi waktu dia sehat. Katakanlah wanita yang akan mati, ambilkan berlian yang gedenya sak kogoan, kasihkan dia pada saat itu. Dia direk, itu merupakan api itu. Ya, panas. Semua harta benda apa lagi yang tidak dizakati, panasnya bukan main. Karena itu orang yang hampir mati, ada itu yang merasakan panasnya itu sampai dia buru-buru. Itu padiku sedih barangku sih bangun makin dandan. Itu selekku sedih itu suruh obrak, suruh sedekah. Tapi barang sedekah mati. Gila deh, wah. Gila. Tapi waktu ditanya apa sampai, kok panas tuh, sepatok-patok kayak sesuatu yang mengganggu perjalanan saya. Nah itulah, ini pengalaman begini ini. Ya, supaya kita itu mau mendengarkan kan gitu maunya. Lah kalau kita ada nonsen, ya sudah tidak apa-apa. Nanti saja tunggu tanggal mainnya. Lah ini saja. Maka tidak lama atau kapan sih? Nanti sebentar aja kita lihat keterangan agamamu ini, keterangan hadis nabimu ini, keterangan firman Qur'anmu ini, buktikan saja nanti kalau sudah akan mati. Di sana kamu akan menyesal yang sesal tidak ada kesudahannya. Malah waktu orang itu sudah sampai di sana, dia diberitahu, ini ada hadis di mana orang apabila sudah hampir mati, maka orang itu tidak akan mati sebelum dia diberitahu apakah dia termasuk penduduk surga, apakah dia termasuk penduduk neraka. Itu sudah hampir tinggal 2-3 tarian saja. Kelihatan itu. Kalau dia lihat surga, dia gembira. Terus dia senang kelihatan. Tapi kalau tidak di sana dia meraung-raung, ya Allah,
kembalikan aku sebentar saja. Saya mau menebus. Saya kalau diberi umur 1 hari saja, saya akan mulai bangun sampai tidur sembahyang tok. Tidak makan, tidak ngising. Ya, tapi sudah lewat. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa minta mundur, tak bisa minta maju. Kalau sudah sampai prit, dan jadi inilah ya yang akan dan pasti kita akan mengalami. Ini bukan guyon, ini bukan omong kosong. Pasti, seperti pastinya kita lahir dari kandungan ibu. Cuma kita ini kadang-kadang sesuatu yang pasti tapi tidak pernah kita hayati. Atau ya takut kita itu menghayati. Tapi ini pasti. Allah tidak akan berdusta. Rasulullah tidak akan berbohong. Pasti. Ya kalau masuk bumi, orang berdosa ya. Nah, saya berdosa tapi selamat dari tangkapan polisi. Ya kan? Bisa saya itu nggak sampai masuk penjara. Tapi kalau soal mati ini tidak ada yang bebas. Semua tanpa kecuali. Disinilah orang yang tebal imannya, sekalipun masih jauh, tapi dia sudah siap-siap. Nah ini tergantung tebal iman itu di sini. Ya. Sebab iman itu mempercayai sesuatu yang masih belum ada, yang tidak kelihatan. Kalau seorang pedagang yakin, menurut berita dan menurut di Singapura harga barangmu ini sekian juta, kamu akan dapat 5 juta. Apapun dalam perjalanan ini yang akan ditempuh, biar dia kejebur kali, kejebur laut, dilakoni. Ya kan? Susah payah dalam perjalanan, sebab saya iman yakin bahwa saya nanti sampai di Singapura akan mendapat keuntungan berapa? 5 juta. Begitu juga orang yang beribadat, yang betul-betul iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Biar saya kangelan, biar saya ngempet, biar saya begini, saya lakukan. Sebab saya yakin saya nanti akan dapat. Kira-kira begitulah perumpamaannya. Ya. Karena itu jangan mengira ini bukan saya, karena saya sudah terlanjur tua. Ya. Yang muda-muda jangan mengira, saya toh masih lama. Jangan. Umur manusia ini apa diketahui kan? Tidak ada yang tahu. Ada belum kawin, belum apa, mati ketubur. Ya Pak, ada yang sudah tua, wah gilirannya mestine urupe sing sepuh dhisik. Malah adike sing mbak, sing buncit yang mati dhisik. Ya ini menurut saya ya seperti Kiai Ghafir ini ya. Ini Kiai Ghafir ini yang pertama. Yang mendahului itu adik-adiknya semua. Nah ini, ada yang begitu. Jadi soal mati itu jangan dianggap perkara yang bisa ditentukan waktunya, gitu. Nah inilah, jadi pada saat yang demikian ini, di saat yang disebut menghadapi nazak, tapi yang tidak, ini ada hadis an Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik. Qala lamma hadarat Ka'ban al-wafat, ada sahabat namanya Ka'ab ibn Malik. Pada waktu akan meninggal, atatu Ummu Bishr bintil Bara, datang seorang ibu saudaranya masih perempuan datang. Loh, Abdurrahman, kamu Ka'ab, ya Aba Abdurrahman, ini sudah begini dulu, diguyoni, bukan guyon, ya bicara santai, begini. Tolong, illa kita fulanan faqara'ahu minni salam. Nanti kalau ketemu si A ya, sampaikan salam saya. Si A itu sudah meninggal. Faqara'ahu minni salam. Faqal, yaghfirullah lak ya Umma Bishr, nahnu ashghalu min dhalik. Maaf, Mubasyar. Iya, tapi jangan begitulah. Saya sekarang ini tengah ribut ini. Masih sadar ya. Saya ini masih ketungkul oleh yang saya hadapi. Begitu beratnya itu. Tapi nanti saya sampaikan salammu itu.
Jadi ada orang mau pergi ke Eropa, punya kenalan di Eropa, sampaikan salam saya kepada si A. Ini juga begitu, mau pergi ke alam barzah, dia punya kenalan sudah lama mati, dia minta titip salamnya, nanti salam saya kepada si A. Ini artinya orang yang akan masuk ke alam barzah dalam arti yang baik, yang sudah lulus dari ujian sebentar tadi itu, ya, itu perjuangannya menentukan apa tuh? Selamat gak selamat ya waktu itu. Itu yang dikatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Mbok dosa kaya apa arek iki selama hidupnya. Tapi kalau pada saat detik-detik tadi itu yang saya gambarkan, kok diam tetap Allah la ilaha illallah, masuk surga ini. Sekalipun ya hampir isik nang neraka gitu loh. Tapi masuk surga akhirnya. Termasuk mukmin yang dijamin. Ya. Ini orang yang bisa mempertahankan la ilaha illallah pada ujung hidupnya, ya, pada tutup usia. Nah, dalam keadaan yang normal, orang ini nanti akan dijemput. Begitu dia masuk ke alam barzah, dia bertemu dengan semua kenalannya. Ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, adiknya, anaknya, semua menyambut. Wah, seperti kedatangan tamu di sini. Sama. Itu pertama kali. Sesudah ditanya tentunya, ya. Jadi begitu sudah masuk kuburan, maka nanti datanglah urut-urutannya yang nanti akan saya uraikan lagi pada saatnya, ya. Jadi ini sekedar untuk menggambarkan betapa ketika kita itu mau keluar dari dunia ini masuk ke alam yang ketiga, itu sama dengan betapa ketika bayi yang ada di perut mau keluar, ya apa itu perjuangannya. Bukan hanya anaknya, ibunya juga berjuang. Mati hidup itu sudah pertaruhan nyawa buat ibu. Ya, anaknya juga butuh. Kecil dia mau keluar tuh, gitu. Jangan dikira enak-enakan itu. Itu berjuangnya luar biasa itu. Barang bos lepas, nangis dia itu. So, dia betul-betul sakit itu. Ya kira-kira 10 kali itulah kalau kita mau mati. 10 kali. Ya, ketika mau matinya itu loh. Bagaimana dia melihat malaikat yang datang mendadak. Nah, kalau kita orang baik ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau banyak dosa, itu yang namanya malaikat yang meminjam bentuk yang paling mengerikan. Kita mau lari nggak bisa. Yang tubuh kita sudah lumpuh. Cuma ya. Wah, hambaan, apalagi kalau sudah hambaan sudah tumbuh di sini, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa sih. Kalau sudah mumpul di dada, nggak bisa. Nah di situ masih ingat apa? Enggak pada Allah. Di saat dia sudah lepas, seluruh nyawa sudah di sini, hambaan. Masih ingat enggak? Nah itu orang yang betul-betul berhasil mempertahankan kalimat tauhid, kalimat syahadat. Jadi inilah bagian dulu. Nanti bagaimana dia mula-mula masuk kubur, prosesnya ya, atau prosedurnya bagaimana. Jadi masuk terus bagaimana. Ini masalah tidak bisa diterangkan hanya berdasar kira-kira atau berdasar penyelidikan pun nggak bisa. Nggak bisa dengan penyelidikan dari mana jalannya. Kalau tidak dari sumber yang kita percaya, tidak bisa soalnya. Karena itu kalau hadisnya itu sudah sahih, sudah baik, kita terima, wajib. Wajib ini namanya pertaruhan iman itu di sini. Kalau sudah Quran mengatakan, kita jangan tanya lagi. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu sikap, jangan tanya lagi.
kok begitu, kok begitu. Jangan. Kalau ada pertanyaan pada hal-hal yang langsung dari Tuhan, itu berarti iman kita ya berkurang sebanyak pertanyaan kita. Tuhan Maha Esa, Maha Anu, kenapa kok Maha Esa? Kenapa kok tidak Maha Dua? Bapaknya ya. Itu kan sebanyak pertanyaan, sebanyak itu juga keraguan, iya kan? Kalau kita tidak ragu, buat apa tanya? Ngalor. Apa kalau ngalor? Yang peteng-peteng. Nah, itu kan berarti kita ragu. Makin banyak kita bertanya, enggak loh, aku kok dikontrol hujan, kok anu, itu kan sebanyak itu juga rasa enggan kita, iya dong? Jadi orang bertanya itu dalam soal-soal agama yang sudah fit, yang sudah, apa itu namanya, sudah apa namanya, sudah pasti jelas, itu imannya menunjukkan keraguannya. Tapi kalau untuk mengerti hikmah itu boleh. Tapi kalau menanyakan masalahnya, tidak boleh lagi. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan, ya, ini besok begini, ya kita percaya gitu saja. Ya kalau tidak percaya sambil menunggu. Nah, kalau sudah utangnya lima, ya, atau sesak, atau kencing manisnya sudah borok, sudah tidak ada harapan, baru kali aku tak butek ngebiyen malam Jumat kok pada ingin dasi ale. Boleh aja, tunggu aja. Kalau sudah mulai ketek gila itu boleh. Nanti ada malaikat datang apa-apa, mulai sudah takut ya, sudah mulai sesalan kita. Tidak ada sesalan yang paling menyesalkan melebihi pada saat-saat. Kenapa saya dulu enggak begini? Kenapa dulu enggak zakat? Kenapa ada puasa? Kenapa ada salah? Kenapa? Itu semua dipukul kepada diri. Kenapa kamu? Dipukul dia. Memukuli badannya sendiri. Arah hati. Tapi kita terlambat. Di saat itu, sekalipun kita taubat, tutup. Kalau katanya Nabi, kalau nyawa ini sudah sampai di tenggorokan, orang mau berteriak-teriak tobat, tutup, tidak diterima. Tobat itu artinya kan sanggup untuk memperbaiki. Nah waktunya kapan orang sudah nyawanya di sini? Lu kapok, gusti satu. Apa ya apa, gue bagian terbang, kalau itu sekarang tak menit. Jadi sekarang itu kalau persis. Nah karena itu, tidak ada keinginan, doa, harapan yang paling memelas dari seorang mukmin kecuali mohon petunjuk pada saat-saat menutup usia. Kita menangis kepada Allah, ya Allah, betapapun aku menyeleweng sekarang, ya Allah. Tapi berilah aku husnul khatimah, mati sebagai hamba-Mu yang mukmin. Betapapun aku berdosa, aku akui, ya Allah. Tapi aku mohon satu, biarlah aku melarat, biarlah aku ini. Satu. Berilah aku petunjuk itu. Perbanyak Rabbana la tuzigh qulubana. Itu turun, itu Quran. Itu perbanyak sunat. Insya Allah kalau kita perbanyak doa itu, insya Allah pada saat diperlukan doa itu, kita doa sudah termaafkan. Rabbana ya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca sendirian sambil nangis Allah. Justru ini nanti doa ini berlaku pada saat kita di ujung hidup itu. Nggak usah dibaca waktu itu, ini sudah diterima oleh Allah. Jadi kalau kita mulai sekarang memperbanyak doa itu sudah akan dipenuhi Allah pada saat kita membutuhkan, yaitu pada ujung hidup kita, umur kita. Ya mudah-mudahan diterima oleh Allah kita ini, ya. Dan saya ikut bersama sampean untuk memperbanyak doa ini, ya. Dibaca sendiri atau bersama-sama boleh aja. Rabbana la tuzigh ini qulubana, hati kami. Tidak untuk diri sendiri, tapi juga mohonkan untuk anak-anaknya, keluarga semua. Mudah-mudahan didengar. Insya Allah kalau dengan penuh pengertian, ya,
doa itu makin makin berkesan dalam hati dan mudah-mudahan diterima dengan ikhlas ya. Sekian saja, Allah alam bisawab. Ini saya anukan hadis yang pada saat kita sudah sampai di sana, Nabi bersabda, "Waqimu mautakum syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Pada saat itu talqinlah, pimpinlah, diktilah orang-orangmu yang akan mati itu dengan baca syahadat la ilaha illallah Muhammadur. Kalau sudah sangat berat, sudah tinggal sedikit ya, maka cukup Allah saja. Jangan panjang-panjang. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi murahnya begitu payah. Jadi cukup Allah. Dan di telinganya itu sambil bisik. Allah. Biar itu. Suara begini itu. Tapi Allah. Dengar. Jelas. Dia mengerikan kalau orang baik ini. Mengerikan. Ini jangan lupa saat-saat. Seperti juga jangan lupa kalau kita menerima kelahiran bayi, jangan lupa azan. Ini betul ini saya. Betul-betul perkara remeh tapi ini penting. Begitu perocok, azan. Telinga kanan, tamat, telinga kiri. Jadi Nabi melakukan ini pada cucunya Sayyidina Husain ya. Itu lahir proses Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia itu sebelum dengar suara jangkrik, suara apa-apalah ya,